Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan Ibu Rani pada pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan selalu semangat dalam belajar walaupun di tengah pandemi ini. Anak-anakku semua, sebelum memulai pembelajaran, supaya pembelajaran kita berjalan dengan baik dan lancar dari awal sampai akhir, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Teman-teman semua, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, coba tolong dipastikan terlebih dahulu alat tulis dan media pembelajaran lainnya sudah ada di hadapan kalian semua ya, supaya pembelajaran kita kali ini berjalan dengan efektif. Anak-anakku semua, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita sama-sama pelajari pada pertemuan yang lalu. Masih ingat tentang apa? Ya, kita akan mempelajari mengenai teks laporan hasil observasi. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas mengenai teks laporan hasil observasi, mengenai pengertian, ciri-ciri, dan struktur teks laporan hasil observasi. Nah, pada pertemuan kedua ini, kita akan melanjutkan materi tersebut mengenai kita akan menentukan isi teks laporan hasil observasi dan menentukan gagasan pokok dari teks laporan hasil observasi. Dari tujuan pembelajaran ini, semoga kedepannya kita bisa membuat teks laporan hasil observasi dengan baik dan benar. Lebih lengkapnya, marilah kita simak penjelasan di bawah ini. Dengarkan ya. Baik semuanya, kita buka buku paket halaman 132. Kita akan menyimpulkan isi teks hasil observasi yang didengar dalam bentuk diagram. Teks ini berjudul Manggis. Manggis atau Garcinia mangostana merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Manggis adalah sejenis pohon hijau abadi dari daerah tropika yang diyakini berasal dari Kepulauan Nusantara. Buah pohon manggis juga disebut manggis. Manggis berkerabat dengan kokam, asam kandis, dan asam gelugur. Manggis menyimpan berbagai manfaat yang luar biasa bagi kesehatan atau biasa disebut dengan sebagai pangan fungsional. Nah, teman-teman, itu adalah paragraf pertama dari teks Manggis, di mana paragraf pertama menjelaskan mengenai asal-usul buah manggis, yaitu dari Kepulauan Nusantara. Selanjutnya kita ke paragraf kedua. Pohon dan daun manggis memiliki ciri khas. Tinggi pohon manggis rata-rata mencapai 6-25 meter. Manggis memiliki ciri daun rapat atau rimbun, duduk daun berlawanan, dan tangkai daun pendek. Daun manggis tebal serta lebar. Pohon tegak lurus dengan percabangan simetri, membentuk kerucut. Semua bagian tanaman mengeluarkan eksudat getah kuning apabila dilukai. Dari paragraf kedua ini, di mana disimpulkan bahwasannya pohon manggis dan daun manggis memiliki ciri khas, yaitu tinggi pohon manggis rata-rata mencapai 6-25 meter. Sedangkan daun manggis bersifat tebal dan lebar, serta memiliki getah berwarna kuning apabila dilukai. Manggis juga memiliki ciri khusus pada bunganya. Bunga manggis disebut bunga berumah dua. Pada pohon manggis, bunga betina yang dijumpai, sedangkan bunga jantan tidak berkembang sempurna. Bunga jantan tumbuh kecil, kemudian mengering dan tidak dapat berfungsi lagi. Oleh karena itu, buah manggis dihasilkan tanpa penyerbukan. Bunga manggis termasuk bunga sendiri atau berpasangan di ujung ranting, bergagang dan pendek tebal. Bunga manggis berdiameter 5,5 cm. Daun kelopak 2 pasang, daun mahkota 2 pasang. Tebal dan berdaging, berwarna hijau kuning dengan pinggir kemerah-merahan.
benang sari semu dan biasanya banyak bakalan buah. Bakal buah manggis bertangkai berbentuk agak bulat dan beruang 4. Kepala putih, tidak bertangkai dan bercuping. Buah manggis berbentuk bulat dan elips. Warna buah merah tua kehitaman, dengan bagian dalam putih. Berat buah bervariasi antara 75 sampai 150 gram. Buahnya mencapai 4 sampai 8 segmen. Dan setiap segmen mengandung satu bakal biji diselimuti oleh aril atau salut biji. Sementara berwarna putih, empuk, dan mengandung sari buah. Nah, dari paragraf ketiga ini menjelaskan mengenai ciri khas pada bunga manggis dan buah manggis, yaitu bunga manggis memiliki ukuran diameter 5,5 cm, daun kelopak 2 pasang, 2 mahkota, dan 2 pasang, serta berwarna hijau kuning dengan pinggir kemerah-merahan. Sedangkan ciri-ciri buah manggis yaitu berwarna merah tua kehitaman dengan berat kurang lebih 75 sampai 150 gram. Sekarang diperhatikan paragraf terakhir. Buah manggis memiliki beberapa manfaat. Di kalangan masyarakat tradisional sendiri, buah manggis dipercaya bisa menyembuhkan beberapa penyakit seperti sariawan, disentri, amandel, abses, dengan kemampuan anti peradangan atau anti-inflasi. Hasil penelitian ilmiah menyebutkan bahwa kulit buah manggis sangat kaya akan antioksidan, terutama saktonon, tanin, asam folat, maupun antosianin. Dalam kulit buah manggis juga mengandung air sebanyak 62,5%, lemak 0,63%, protein 0,71%, dan juga karbohidrat sebanyak 35,61%. Dari paragraf terakhir ini, kita bisa menyimpulkan bahwasannya buah manggis memiliki beberapa manfaat di kalangan masyarakat, yaitu bisa membantu menyembuhkan penyakit sariawan, disentri, amandel, abses, dan yang lainnya. Nah, anak-anakku semua, tadi kita sudah menyimpulkan isi teks hasil observasi yang didengar dalam bentuk diagram, di mana kita menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi tersebut dengan mengamati setiap paragraf yang ada dalam teks. Setelah kita amati, kita akan menyimpulkan apa saja maksud dan tujuan yang ada dalam kalimat tersebut. Selanjutnya, untuk menguji latihan kita atau untuk menguji sejauh mana kita memahami materi yang tadi, ayo kita berlatih. Silakan dibuka halaman 134. Di sana ada latihan 1.1. Soal yang pertama, apa yang dibahas pada teks tersebut? Kedua, apa saja bagian-bagian yang diperinci? Tuliskan pada diagram berikut. Ide pokok paragraf yang diberi nomor atau 1 paragraf 1. Ketiga, isilah pohon berikut untuk memilah topik utama dan bagian-bagian atau terdapat pada tiap paragraf. Tulis judul atau topik utama pada akar dan rincian, bagian-bagian pada daun pohon. Di sini kita memiliki pohon manggis. Silakan kalian isi mengenai apa saja yang sudah kalian simpulkan. Sudah ada contohnya yaitu ciri khas atau ciri khusus dari buah manggis. Nah, paragraf pertama tadi kita sudah menyimpulkan asal-muasal dari buah manggis. Yang kedua, kita sudah mengetahui yaitu ciri khas dari pohon dan daun manggis. Ketiga, jawabannya sudah ada yaitu ciri khusus bunga manggis. Dan terakhir, manfaat buah manggis. Bagaimana teman-teman semua? Sudah memahami bagaimana cara menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi? Semoga penjelasan tadi mudah dipahami dan disimak oleh kalian dengan baik dan benar ya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai
cara menentukan gagasan pokok dari teks laporan hasil observasi. Bagaimana prosesnya? Mari kita simak pembahasan berikut ini. Selanjutnya, kita akan menyimpulkan gagasan pokok teks hasil observasi dengan membaca teks kunang-kunang. Silakan kalian pelajari terlebih dahulu teks kunang-kunang tersebut yang ada di halaman 135. Bagaimana? Sudah diamati teks tentang kunang-kunang? Nah, untuk menyimpulkan gagasan pokok teks hasil observasi, bisa kalian baca secara teliti dari setiap paragraf tersebut. Untuk gagasan pokok bisa kita dapatkan di awal kalimat atau di akhir kalimat. Setiap paragraf dari teks kunang-kunang tersebut memiliki gagasan pokok yang berbeda. Di mana paragraf pertama itu mengenai ciri-ciri dari kunang-kunang tersebut. Yang kedua, mengenai habitat kunang-kunang atau tempat berkembang biaknya kunang-kunang. Yang kedua, bagian-bagian yang ada dalam kunang-kunang. Dan paragraf berikutnya juga memiliki ciri khas yang ada dalam kunang-kunang. Begitulah teman-teman cara menyimpulkan isi gagasan pokok pada teks hasil observasi. Lebih lengkapnya, silakan disimak video berikutnya yang akan disampaikan oleh Ibu. Terima kasih. Nah, teman-teman semua, bagaimana pembahasan tadi mengenai cara menentukan gagasan pokok pada teks laporan hasil observasi? Semoga kita sudah memahaminya ya. Sekarang, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menentukan gagasan pokok pada teks laporan hasil observasi. Ada 5 langkah dalam menentukan teks gagasan pokok hasil observasi. Di antaranya, yang pertama, kita mendaftar kata atau kata kunci yang ada pada teks tersebut. Yang kedua, kita memetakan bagian-bagian yang ada dalam teks tersebut. Yang ketiga, kita memetakan paragraf-paragraf yang ada dalam teks tersebut. Yang keempat, menentukan kalimat utama pada pembahasan teks laporan hasil observasi tersebut. Dan yang terakhir, kita merumuskan inti dari kalimat teks laporan hasil observasi tersebut. Nah, cukup mudah bukan untuk menentukan gagasan pokok pada teks laporan hasil observasi? Jika masih belum memahami, ayo terus berlatih dengan menggunakan media latihan yang ada dalam buku paket masing-masing. Terima kasih anak-anakku semua atas segala perhatian yang diberikan. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.